pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Ada yang belum sarapan? Tidak ada. Ada yang tidak hadir? Bagus. Oke. Sekarang pelajaran kita adalah tentang bangun ruang. Oke. Sebelum kita mempelajari tentang bangun ruang, ada yang tahu apa artinya bangun ruang? Tidak ada ya? Oke. Bangun ruang itu adalah bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Ibu ulangi ya. Bangun ruang adalah bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Oke, jenis-jenis dari bangun ruang itu ada 7 ya. Yang pertama kubus. Kemudian yang kedua balok. Yang ketiga prisma. Kemudian yang keempat limas. Yang kelima kerucut. Yang keenam bola. Kemudian yang ketujuh tabung ya. Jadi bangun ruang itu terdiri dari 2 bagian. Ada yang bangun ruangnya sisi datar, ada yang sisi lengkung. Yang mana bangun ruang yang sisi lengkung dan yang mana sisi datar? Oke, yang pertama tentang bangun ruang sisi datar. Jadi bangun ruang yang sisinya datar itu ada 4 ya, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Oke, ini sisi datar. Kemudian bangun ruang yang sisinya lengkung itu ada 3, yaitu kerucut, bola, dan tabung. Oke, jadi sekarang pelajaran kita adalah tentang bangun ruang sisi datar ya. Sekarang Ibu akan menunjukkan yang mana itu bangun ruang sisi datar dan yang mana sisinya lengkung. Apa perbedaannya? Kita perhatikan. Yang pertama itu adalah balok ya. Inilah yang namanya balok. Kemudian ini namanya kubus. Nanti kalian sendiri akan mengetahui apa sih bedanya kubus dengan balok setelah mengetahui sifat-sifat dari kedua bangun ini. Kemudian ini adalah prisma. Prisma tegak segi 3. Kemudian ini adalah limas segi 4 ya. Kemudian ini tabung dan ini kerucut. Selanjutnya ini bola. Yang mana sisinya datar dan yang mana sisinya lengkung ini? Yang sisinya datar itu ada 4 ya. Ada 4 tadi. Ini kenapa dikatakan sisinya datar? Ini dia. Jadi kita bisa membedakan yang mana sisi datar dan yang mana sisinya lengkung. Ini tadi kubus ya. Ini bola. Kita bisa melihat dengan jelas yang mana sisinya datar dan lengkung ya. Ini sisinya datar dan ini sisinya lengkung. Ya, yang 3 ini kita bedakan. Jadi yang kita bahas sekarang adalah yang 4 ini ya. Yang 4 ini. Jadi untuk mengetahui sifat-sifat dari keempat bangun ini, Ibu akan membagikan lembar kerja siswa ya. Nanti kalian sendiri yang akan mengetahui, yang akan menemukan sifat-sifat dari keempat bangun ini. Tapi sebelumnya kita akan bagi dalam beberapa kelompok. Ini ada 20 orang. Jadi dalam satu kelompok itu kita bagi 4 orang. Jadi nanti ini ada 5 kelompok ya. Jadi cara kerjanya seperti ini. Ini kan ada 5 kelompok.
sudah membagikan LKS ini, lembar kerja siswa ini, nanti kalian kerjakan, diskusikan bersama teman kelompoknya. Setelah selesai, 2 orang dari kelompok A, 2 orang dari kelompok A akan berkunjung ke kelompok B. Ini 2 orang, ya. 2 orang utusan dari kelompok A berkunjung ke kelompok B. Selanjutnya seperti itu juga dari kelompok B ke kelompok C. Ini tetap 2 orang yang berkunjung. Kemudian dari kelompok C ke kelompok D berkunjung juga 2 orang. Kemudian dari kelompok D ke kelompok E nanti juga berkunjung 2 orang. Dari kelompok E ke kelompok A berkunjung 2 orang, ya. Jadi apa tujuannya 2 orang berkunjung ke kelompok yang lain? Tujuannya itu adalah untuk mendiskusikan kembali hasil dari kelompoknya, ya. Untuk mendiskusikan kembali hasil dari kelompoknya. Contohnya ini, dari kelompok A ke kelompok B. Setelah sampai di kelompok B, nanti ini hasil dari diskusi kami. Terus kelompok B juga memberitahukan ini juga hasil dari diskusi kelompok kami. Jadi setelah itu nanti didiskusikan kembali di kelompok B dan dibuat kesimpulannya. Ini hasil dari diskusi mereka, ya. Oke, setelah itu, setelah selesai didiskusikan, 2 orang yang berkunjung tadi kembali ke kelompoknya yang semula. Setelah itu dibuat kesimpulannya dan 1 orang dari kelompok tersebut akan mempresentasikan hasil dari kelompoknya di depan kelas kita. Oke. Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Baiklah. Apakah kerja kelompoknya sudah selesai? Oke, sekarang yang 2 orang berkunjung tadi silahkan kembali ke kelompoknya yang semula, ya. Oke, coba dari kelompok A untuk membacakan hasil kerja kelompoknya ke depan. Siap? Tepuk tangan untuk kelompok A. Selanjutnya untuk kelompok B. Baik, untuk kelompok B supaya maju ke depan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok B, ya. Berhubung karena waktu kita sudah hampir selesai, kita sudah tahu tadi apa sih sifat-sifat dari bangun ruang sisi data tersebut. Yang keempat ini sudah tahu kan, sudah diberitahukan tadi sama teman-temannya dan sudah didiskusikan juga. Sekarang Ibu akan membuat kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Yang pertama itu adalah kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang berbentuk bujur sangkar. Kemudian balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak 1 pasang diantaranya berukuran berbeda. Selanjutnya limas. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi M dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Yang terakhir adalah prisma. Prisma adalah bangun ruang
yang mempunyai bidang alas dan bidang atasnya yang sejajar dan kongruen. Ya, itu tadi arti dari jenis-jenis bangun ruang sisi datar. Oke, demikianlah pertemuan kita untuk hari ini. Dan sebagai tugasnya di rumah, coba temukan benda-benda yang ada di sekitarmu yang berbentuk bangun ruang sisi datar. Ya, tadi sudah tahu apa itu bangun ruang sisi datar. Yang keempat ini, contohnya di rumahmu itu ada yang berbentuk karton. Bentuk apakah karton? Apakah kubus atau balok? Nanti bisa kamu jelaskan di buku latihanmu ya. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sampai berjumpa kembali. Selamat siang.